Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kalimantan Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Konsorsium Indonesia, para pelaku usaha, para tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di kawasan industri hijau Indonesia, Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara dalam acara Groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia. Mengawali acara pada siang hari ini, kita dengarkan laporan Ketua Konsorsium Indonesia, Bapak Garibaldi Thohir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang selalu saya banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung. Yang saya hormati Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang tercinta Adinda Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang saya banggakan, Bapak Ibu Forkopimda Kalimantan Utara, Bapak Bupati Kabupaten Bulungan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di tengah situasi yang masih pandemi ini, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut merasa bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang diberkahi oleh sumber daya alam yang melimpah serta potensi sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar, sehingga kita memiliki modal untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan. Terlebih lagi, Bapak Presiden, bahwa kesadaran dunia internasional terhadap ekonomi hijau saat ini semakin tinggi, sehingga tentunya berpengaruh pada ekonomi Indonesia di masa mendatang. Permintaan atas produk hijau yang semakin meningkat, baik di pasar nasional maupun global, serta perkembangan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kompetensi daerah, mendorong kami selaku konsorsium swasta nasional dan luar negeri untuk mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia ini, insya Allah, di tanah air kita, yaitu PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Melalui pembangunan kawasan industri ini, kami berkomitmen untuk menciptakan produk energi hijau yang mampu bersaing di pasar global dengan mengutamakan proses industri berkelanjutan dan ramah lingkungan, antara lain Green Aluminium Smelter dan The New Energy Battery Factory yang didukung oleh penyediaan listrik bersumber dari energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bapak Presiden yang terhormat, hadirin yang saya banggakan, pengembangan kawasan industri hijau ini telah banyak menarik banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya tadi melalui pembangunan Green Aluminium Smelter yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar aluminium yang memiliki potensi besar baik di Indonesia dan global, serta tentunya mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi komoditas Indonesia. Selanjutnya adalah pembangunan pabrik New Energy Battery yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dan berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Pada kesempatan ini, tentunya Bapak Presiden, saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapaklah yang sudah memberikan inspirasi dan motivasi untuk kami melalui visi Bapak terhadap green economy, Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Menko Luhut yang telah memberikan dukungan dan mentoring kepada kami, dan tidak lupa juga kepada para menteri yang lain. Saya juga ingin mengucapkan secara khusus kepada terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal, dan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani, atas komitmen dukungannya dalam mensukseskan pembangunan kawasan ini. Semoga pembangunan kawasan ini tidak hanya akan membawa Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyediakan produk-produk hijau yang berkualitas bagi pasar internasional, namun juga dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat besar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar melalui program-program CSR kami yang sudah kami laksanakan dan terus kami akan perbesar, Bapak. Bapak Presiden, izin Bapak, tadi saya sempat berdiskusi juga sejenak dengan Pak Edwin Suryajaya dan Pak Aryo Rahmat, partner kami, dan kami memutuskan bahwa kami juga akan menanam atau merestorasi tanaman bakau di Kalimantan Utara seluas 5.000 hektar, Bapak. Itu saja tambahannya, Bapak. Akhir kata, dengan semangat berkelanjutan, mari kita sama-sama mendukung pembangunan kawasan industri hijau
yang merupakan pertama dan terbesar di dunia ini untuk menjadi kekuatan baru Indonesia demi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, yang saya hormati teman-teman Menteri, Bapak Gubernur Kalimantan Utara dan Forkominda Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bupati Bulungan yang sudah juga sangat membantu kami Pak, para investor di kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, dan para tokoh masyarakat. Pak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, pengembangan kawasan industri hijau di wilayah Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini bukanlah hal yang mudah. Saya masih ingat tahun 2015 mengenai rencana pengembangan kawasan industri di wilayah ini. Namun sampai tahun 2018 saya melihat tidak ada pengembangan yang signifikan, hanya perpanjang izin saja dari tahun ke tahun. Setelah kami mempelajari permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan antara telur dan ayam. Pihak investor industri yang mau masuk ke wilayah ini bersedia berinvestasi kalau PLTA sudah dibangun. Sementara di sisi lain investor di PLTA hanya mau membangun jika sudah ada kepastian off-taker pembeli listriknya. Dan ini terus berputar-putar. Jadi akhirnya pembangunannya tidak maju-maju. Dan ini dibutuhkan satu keberanian, kemampuan eksekusi yang baik, serta kekuatan finansial yang besar untuk merealisasi PLTA dan kawasan industri di wilayah kawasan ini. Dan lebih dari itu adalah keputusan politik dari Presiden yang memberikan dukungan sepenuhnya untuk proyek ini. Hanya untuk PLTA kami memperkirakan kebutuhan 10 sampai 12 miliar dolar. Belum lagi untuk pelabuhan yang harus dibangun menjorok ke tengah laut karena kedalaman yang dangkal di sisi pantai yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan paling tidak hampir 1 miliar dolar untuk pengembangan pelabuhan saja. Pada tahun 2019 kami mulai melakukan penjajakan serius terhadap pengembangan kawasan ini. Atas perintah Presiden kami melakukan roadshow ke banyak negara, Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok untuk menawarkan potensi investasi di wilayah ini. Pada awalnya sambutan biasa-biasa saja. Namun menjelang akhir 2019, beberapa investor mulai merespon dengan sangat serius. Mereka bersedia membangun industrinya terlebih dahulu, membangun solar panel, dan termasuk PLTU yang digunakan selama 10 sampai 15 tahun ke depan selama periode transisi pembangunan dari PLTA tadi. Para investor tersebut adalah bapak-bapak yang hadir di sini. Bapak Presiden sudah ketemu kemarin, ada 10 investor besar dari Tiongkok yang bersama-sama kita hari ini. Mereka adalah investor yang sudah terbukti memiliki track record investasi yang sangat baik dan telah menanamkan puluhan miliar dolar untuk melakukan hilirisasi nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada pertengahan Juli 2021, ketika kita masih sibuk mengatasi varian Delta, informasi minat investasi untuk masuk kawasan industri hijau ini datang bertubi-tubi. Pihak konsorsium Indonesia yang memiliki tanah yang dipimpin oleh Bapak Boy Thohir bernegosiasi dengan banyak investor. Jujur kami juga tadinya tidak mengerti siapa yang punya tanah di sini. Setelah kami meninjau ke daerah ini, mengirimkan tim, kita baru menemukan bahwa yang memiliki adalah Pak Boy Thohir. Tidak ada pilihan lain Pak, karena semua tanah di kawasan ini yang paling menarik adalah daerah ini. Jadi mungkin rezekinya Pak Boy Thohir juga Pak.
Nah, bernegosiasi dengan banyak investor dan mencoba mengakomodasi kepentingan dan keinginan investasi dari mereka. Namun ternyata setelah dihitung jumlah permintaan energi yang mereka minta di atas supply hydropower dan solar panel yang kita bangun. Saya sampaikan Pak Presiden, inilah good problem to have. Karena kita bisa memilih industri apa saja yang bisa kita akomodasi untuk memberikan manfaat yang terbaik buat Indonesia. Lalu kami membentuk tim untuk melakukan penelitian dan 2 kriteria industri yang akan kita akomodasi di kawasan industri hijau ini. Pertama, industri tersebut harus bisa meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam kita, sehingga ini bisa memberikan nilai tambah dan bisa leapfrog dalam bidang ini. Nilai tambah tersebut akan semakin tinggi dengan diproses melalui sumber energi EBT yang ada di sini. Saya kira Bapak Presiden sangat paham mengenai hal ini, di mana ini diminati oleh negara-negara Eropa pada tahun ke depan ini. Kedua, industri yang dibangun harus bisa menempatkan Indonesia pada posisi kunci dalam pemanfaatan teknologi ke depannya. Ini kami ingin garis bawahi Bapak Presiden, industri yang dibangun di sini harus menempatkan Indonesia pada posisi kunci dalam pemanfaatan teknologi ke depannya, sehingga kita betul-betul nanti menjadi penjuru dalam banyak high-tech. Kami menyebutnya future industries. Oleh karena itu, industri baterai yang akan dibangun di sini tidak nantinya hanya berbasis nikel, saya ulangi, tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga non-nikel. Karena non-nikel ini sekarang dengan teknologi yang terbaru sudah mulai kelihatan di depan. Kita juga membangun pabrik solar panel dan precision engineering manufacturing facilities. Pak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, saya juga dapat melaporkan bahwa dukungan Bapak Gubernur dan Bupati Bulungan ini sangat-sangat signifikan. Serta segenap jajaran Forkominda sangat juga luar biasa dalam mendukung pengembangan kawasan ini. Seluruh perizinan kami dapat laporkan Pak Presiden dapat cepat kita koordinasikan dan mengikuti aturan koordinasi yang ada, dan peranan Menteri Investasi juga sangat besar dalam hal ini. Kami juga berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemprov Bulungan untuk mengadakan latihan balai kerja untuk mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning ini. Dan kami juga bermimpi untuk nanti kita melakukan politeknik yang banyak mengakomodasi anak-anak kita untuk bekerja di pabrik ini. PT KIPI juga berkomitmen untuk membangun politeknik guna mendidik SDM, saya sampaikan tadi di wilayah ini. Hal ini penting karena jumlah penyerapan tenaga kerja pada saat proses konstruksi itu mencapai lebih 100.000 orang, dan kemudian akan turun menjadi 50-60.000 pada saat operasi. Tapi kami belum menghitung anak cucu daripada perusahaan ini. Kalau itu terjadi seperti saya laporkan tadi Pak Presiden di pesawat, angka ini bisa lebih dari 100.000 orang juga. Mengingat penting dan strategisnya investasi ini, kami para menteri di kabinet beserta dengan Pemda berkomitmen untuk mengawal investasi dengan baik dan memastikan seluruh proses perizinan bisa selesai tepat waktunya, dan tidak ada yang bisa menghambat proses izin-izin di sini. Saya juga meminta kepada para investor untuk turut mengajak partner lokal, baik pengusaha nasional dan daerah, untuk turut mengembangkan kawasan ini dan juga melakukan transfer teknologi, sehingga untuk membangun kapasitas industri nasional secara keseluruhan. Dan yang tidak kalah penting juga melibatkan UMKM daerah, sehingga mereka juga ikut mengikuti pembangunan, menikmati kue pembangunan wilayah. Dan mereka, Bapak Presiden, berjanji untuk itu, dan saya sudah bicara sama Pak Gubernur dan Pak Bupati Bulungan, kita harus siapkan anak-anak daerah juga untuk menikmati bukan hanya pembangunan saja, tapi pendidikan pembangunan dan juga kue dari pembangunan itu sendiri. Pak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak untuk melakukan groundbreaking kawasan industri hijau PT Kalimantan Industrial Park Indonesia ini. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini akan membuahkan buah yang hebat, yang membawa atau mentransformasi ekonomi kita pada ekonomi Indonesia makin hebat ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai salah satu kawasan yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional, konsep kawasan industri hijau Indonesia ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dan akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan serta memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai tinggi dan daya saing internasional. Berikut marilah kita saksikan bersama penayangan video gambaran masa depan kawasan industri hijau Indonesia. Saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Bumi Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil alamnya dengan potensi besar sebagai bangsa penghasil sumber energi yang beragam, termasuk energi terbarukan. Dengan keragaman sumber energi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi bangsa yang tangguh, andal, serta menjadi modal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing di kancah internasional. Langkah tersebut diawali dengan dibangunnya kawasan industri hijau Indonesia yang pertama di dunia. Dibangun oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kawasan industri hijau Indonesia diharapkan mampu menghasilkan produk hijau yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Dengan mengutamakan proses industri berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kalimantan Utara dan Indonesia. Dengan semangat keberlanjutan yang tinggi, didukung oleh ketersediaan sumber energi terbarukan, kawasan industri hijau ini akan menjadi kekuatan baru Indonesia untuk dapat menjadi yang terdepan dan bersaing secara global. Didukung oleh teknologi baru yang mutakhir, di kawasan ini akan dibangun pabrik aluminium smelter untuk memproduksi green aluminium demi memenuhi kebutuhan pasar aluminium yang memiliki potensi besar di Indonesia dan global, mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi komoditas Indonesia, serta mendukung sektor industri masa depan Indonesia. Pengembangan kawasan industri hijau ini juga telah banyak menarik investor luar negeri. Salah satunya melalui pembangunan pabrik New Energy Battery yang dapat mendukung upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dan berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Semangat telah digaungkan, kerja keras terus dilakukan serta harapan tinggi yang telah ditanamkan. Terus melangkah dan terus berinovasi guna membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju untuk memberikan senyum terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kawasan industri hijau Indonesia dengan semangat keberlanjutan bersama membangun negeri. Hadirin sekalian, selanjutnya penandatanganan dokumen dukungan pembangunan kawasan industri hijau Indonesia oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan.
Terima kasih, disilahkan untuk kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan Letter of Intent. Penandatanganan Letter of Intent 10 perusahaan. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menko Maritim dan Investasi beserta para menteri yang hadir. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan serta Wakil Gubernur. Yang saya hormati para CEO, pemilik perusahaan, para investor yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Sehingga memberikan nilai tambah, memberikan added value yang besar bagi negara kita. Karena kita menjualnya sudah dalam bentuk
barang jadi. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Dan ini akan kelihatan manfaatnya secara real 5-10 tahun dari sekarang. Nanti kita lihat 5-10 tahun yang akan datang akan bermanfaat seperti apa, baru kelihatan. Saya meminta ini kepada para menteri, juga gubernur dan bupati, persiapan sumber daya manusia, persiapan SDM dalam mendukung kawasan industri ini. Karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai sekarang. Dalam masa konstruksi, tadi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada saat operasi, hanya di sini saja, belum anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan, itu 60.000. Perkiraan saya lebih dari 200.000 plus anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan. Dan yang saya senang, kawasan industri ini akan menggunakan teknologi mutakhir, high-tech. Karena yang dihasilkan adalah nantinya ada sodium ion, lithium ion, ada semiconductor, ada petrochemical yang semua nanti turunannya akan bisa menjadi tekstil, menjadi produk-produk yang lainnya. Akan muncul produk dari sini green aluminium, solar panel, industrial silikon, semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, dari kawasan ini. Dan ini kerjasama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab. Semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar. Dan targetnya adalah 30.000 hektar. Saya sudah puterin kawasan ini 2 tahun yang lalu dengan pesawat. Kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, situasinya seperti apa. Dan saya minta pada Kapolda, pada Polres, pada Pangdam, pada Kodim, Gubernur, Bupati, kawal secara detail kawasan ini agar kondusif dan aman. Sehingga investasi betul-betul segera bisa melakukan percepatan pembangunan di sini. Jangan sampai ada persoalan sekecil apapun. Yang kedua, mengenai izin-izin, jangan tunggu-tunggu. Pakai hari, pakai minggu, enggak ada, jam keluarkan. Untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini. Saya tidak mau mendengar lagi izinnya terlambat, izinnya belum selesai, enggak. Saya tadi sudah sampaikan di pesawat kepada Menko Marinvest, tidak ada yang namanya terlambat enggak ada, dikawal betul. Kalau ada hal yang sangat penting, yang ingin kita selesaikan, dan tidak selesai, sampaikan pada saya. Karena ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini.
sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir. Dan yang paling penting, penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Juga akan memberikan income kepada negara, pendapatan kepada negara dalam bentuk baik pajak ataupun non-pajak. Sehingga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, memperbaiki nanti kalau ekspor neraca perdagangan kita yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa menyelesaikan. Dan tentu saja devisa akan masuk banyak kepada negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sekali lagi sangat menghargai apa yang sudah dimulai di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini. Saya sangat menghargai inisiatif para investor, para pemilik modal, para CEO yang sudah hadir dan membangun industrinya di sini, dan kita harapkan hasilnya bisa kita lihat dalam waktu yang singkatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine, dimohon mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Bulungan, dan Ketua Konsorsium Indonesia, Bapak Garibaldi Thohir. Para undangan, kami mohon untuk tetap tinggal di tempat. Tidak euforia yang berlebihan, Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.